wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan izin kepada kita semua sehingga kita masih bisa melengkapi dan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita berharap semua lapar dan haus yang kita rasakan, semua tarawih dan qiyamul lail yang kita dirikan, semua bacaan Al-Quran yang kita lantunkan, semua zakat, infak dan sedekah yang kita keluarkan, semua doa-doa yang kita baca saat berbuka dan saat kita bersahur, kita berharap semuanya diterima sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat beliau serta seluruh pewaris perjuangan dakwah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita berharap mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan menjadi sebab kita semua diakui masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, mengawali khutbah Id pada pagi hari ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Takwa dalam artian imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, baik itu yang bersifat zahir dalam bentuk ibadah lahiriah kita maupun yang dalam bentuk batin, yaitu tazkiyatun nafs, usaha kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Karena sesungguhnya modal hidup yang paling utama adalah takwa. Al-A'mash radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, man kana ra'su malihi taqwa, siapa yang hidupnya bermodalkan takwa, kallatil alsunu an wasfi dini, kallatil alsunu an wasfi dini, lisan dan mulut tidak mampu, tidak sanggup menggambarkan keuntungan yang dia dapatkan atas agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya, siapa yang modal hidupnya hanya dunia, kallatil alsunu an wasfi khusrani, semua lisan tidak akan mampu menggambarkan kesialan dan ketidakberuntungan yang dialami atas agamanya. Maka sebaik-baik modal menjalani kehidupan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula sebaik-baik modal ketika kita meninggalkan kehidupan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang akan kita bawa ketika kita masuk di alam kubur, bekal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada kita semua, man dakhala al-qabra bila zalil faka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Siapa saja yang masuk kubur tanpa bekal, maka perumpamaannya laksana ia sedang mengarungi lautan yang luas tanpa menggunakan perahu sebagai kendaraan. Dia tenggelam, terseok-seok dan terbawa oleh arus yang begitu derasnya. Maka disitulah bekal takwa menjadi penolong kita, bekal taat yang menolong kita. Maka selama masih diberikan kesempatan, selama umur kita masih berjalan, selama nafas kita masih berhembus dan badan kita masih mampu bergerak, mari kita manfaatkan semua itu untuk semata-mata taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Hadirin kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, pada hari ini kita memandangkan takbir, memandangkan tahlil, memandangkan tahmid dan tasbih. Kita bersyukur merayakan kemenangan kita semua, kemenangan yang kita peroleh atas perjuangan kita mengalahkan hawa nafsu, menaklukkan keburukan diri kita sendiri. Selama 1 bulan kita berjuang mengalahkan diri kita, selama 1 bulan kita berjuang menaklukkan hawa nafsu kita. Kemenangan yang patut kita rayakan, jihad yang patut untuk kita syukuri, karena jihadul akbar, jihad yang besar itu pada hakikatnya bukanlah jihad secara fisik, bukan berperang dengan badan kita, berperang dengan fisik kita, tetapi jihadul akbar adalah jihadul nafsi. Kita berjihad melawan hawa nafsu kita, kita berjihad melawan diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang disebut sebagai al-mujahid, disebut sebagai orang yang berjihad itu man jahada nafsahu fi dha'atillah, mereka yang bersungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsunya karena sebab taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemenangan melawan hawa nafsu patut kita rayakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi mereka yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, Allah berikan balasan ganjaran berupa syurganya yang kekal dan abadi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, siapa yang takut dan bisa menahan nafsunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga Allah baginya, maka kenikmatan dari Allah baginya. Hadirin kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, hari ini kita bersyukur atas kemenangan yang kita peroleh, tetapi perlu kita catat dan perlu kita renungkan bahwa kemenangan ini, kemenangan yang kita rayakan hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Perjuangan kita belum selesai,
Karena meskipun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, tetapi perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan keburukan diri kita sendiri adalah perjuangan kita seumur hidup dan sepanjang hayat. Kita akan selamanya terus bertarung dengan keburukan diri kita. Kita akan terus bertarung melawan hawa nafsu kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Ramadan ini, jangan kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mampu menyelamatkan kita dari hawa nafsu. Karena kita beribadah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar-benar memberikan bekas dalam diri kita bahwa kita ternyata mampu mengalahkan hawa nafsu, mampu mengalahkan menaklukkan keburukan dalam diri kita. Ibadah puasa memberikan jalan, ibadah puasa memberikan cara bagi kita bagaimana kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama, ibadah puasa yang kita lakukan membantu kita mengalahkan hawa nafsu dengan jalan menumbuhkan mahabbatullah, menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak makan karena cinta kepada Allah, kita tidak minum karena cinta kepada Allah, kita jauhi semua hal-hal yang membatalkan ibadah puasa atas dasar rasa cinta kepada Allah. Maka mereka yang ada rasa cinta dalam hatinya kepada Allah, mereka yang cintanya murni dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu tidak akan pernah mengalahkan mereka. Puasa mengajarkan kita untuk cinta, tidak makan dan tidak minum karena Allah, ibadah karena Allah, menghidupkan malam karena Allah. Itulah yang kemudian menghidupkan hati kita dan mengalahkan hawa nafsu. Selanjutnya ibadah puasa setelah menimbulkan, menumbuhkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, ibadah puasa juga menumbuhkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Orang yang puasa takut kepada Allah karena dia sadar apapun yang dia lakukan di tempat sepi maupun di tempat ramai, apapun yang dia katakan dengan lisannya maupun dalam hatinya, semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu akan senantiasa takut, jangan-jangan apa yang dia perbuat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan apa yang dia simpan dalam hatinya mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa menanamkan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Yang ketiga, ibadah puasa menanamkan di dalam hati kita rasa raja, keberharapan, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa hatinya selalu yakin bahwa laparnya, hausnya, ibadahnya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa selalu yakin suatu saat ketika dia bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran atas apa yang dia lakukan di dunia. Maka keberharapan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat seseorang menjadi kecewa. Layaknya kita yang bergantung kepada manusia, kita yang bergantung kepada dunia, pasti kita akan mendapatkan kekecewaan. Dan kekecewaan itulah yang mendatangkan penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit suzon dalam tubuh kita. Karena kita berangkat dari kekecewaan, kebergantungan kita kepada makhluk. Ketika manusia menggantungkan harapannya kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah, maka la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya kepada hambanya. Maka dengan perasaan raja, orang akan selalu percaya apapun yang dia lakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidangin yang berbahagia, maka mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, khauf, rasa takut kepada Allah, raja, kebergantungan dan keberharapan kita kepada Allah, itulah yang akan membantu kita menang melawan hawa nafsu. Kita tidak boleh kalah melawan hawa nafsu, karena sekali saja
hawa nafsu itu kita biarkan mengalahkan diri kita, maka kita akan dalam kerugian yang sangat besar. Bahkan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, apabila dasarnya adalah hawa nafsu, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Orang yang menegakkan ibadah, mendirikan ibadah atas dasar hawa nafsunya adalah orang-orang yang mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau merasa dirimu suci, jangan engkau merasa dirimu lebih baik dari orang lain. Jangan karena ibadahmu kamu merasa lebih diterima oleh Allah, lebih istimewa di mata Allah. Jangan karena ibadahmu engkau merasa dirimu lebih suci dan yang lain lebih indah dari dirimu. Wa a'lamu biman ittaqa. Ketahuilah bahwa Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Kita tidak perlu merasa diri kita menjadi lebih baik dari orang lain karena ibadah kita. Ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain karena ibadah kita, disitulah tanda-tanda bahwa ibadah kita didasarkan atas hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Allah sebagai akhsarina a'mala, orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang sia-sia amalannya, sia-sia kerja kerasnya, perbuatan baiknya selama dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara dia sudah terlanjur menganggap dirinya baik, sudah terlanjur menganggap dirinya suci, tapi ternyata amalannya menjadi sia-sia karena didasarkan atas hawa nafsu belaka. Na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan diri kita, kejahatan hawa nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menaklukkan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang ta'inin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, menjadi orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, menjadi orang-orang yang makbuli, orang-orang yang diterima ibadahnya di bulan suci Ramadan. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا ومولانا المصطفى سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خليفة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan dunia ini dengan masih berlumur dosa. Berikan waktu untuk bertaubat bagi kami, berikan waktu untuk menangisi kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Berikan hidayah dan taufik-Mu agar kami selalu memohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang berlumur dengan dosa, yang berlumur dengan maksiat, menjadi hamba-Mu yang cinta kepada taubat dan senantiasa mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikan akhir dari hidup kami adalah akhir yang indah ya Allah. Jadikan akhir hidup kami adalah akhir yang husnul khatimah ya Allah. Selamatkan diri kami di dunia dan akhirat kami ya Allah. Selamatkan kami dari tipu daya dunia, selamatkan kami dari siksa akhirat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini mengharapkan ridha-Mu atas surga-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang lemah ini mengharapkan perlindungan-Mu atas murka-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan ridha-Mu, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan surga-Mu ya Allah, bukan orang-orang yang mendapatkan murka-Mu dan mendapatkan neraka-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang Maha Ghafur, ya Maha Ghaffar, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ampuni kesalahan orang tua kami, ampuni kesalahan anak-anak kami, ampuni kesalahan keluarga kami, ampuni kesalahan masyarakat kami Allah. Jadikan kami masyarakat yang Engkau ampuni dan Engkau bersihkan dosanya setelah lewat Ramadan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.